Karena ada itu, pelaporan itu, kita pun mengadukanlah. Karena ditodong dengan pistol tadi, mengadukanlah ke Polres Tapanuli Selatan. Jadi kejadiannya seperti ini. Pada saat itu, ini tekongan. Itu tanggal berapa, Bang? Tanggal berapa? Itu tanggal 8 November 2019. Tekongan adalah seorang pencuri di perusahaan PT Samokti Karya Lestari, ya kan, yang dimana BKO-nya di situ, di BKO ditugaskan seorang anggota Brimob bernama Sondang Sinaga, ya kan, lalu menangkap pencuri ini beserta dengan truk, satu buah truk dengan hasil curiannya. Lalu si Sondang ini membawa si pencuri tadilah dari perusahaan, dari areal perusahaan itu menggunakan truk, dan dia supirnya, si Sondang lah supirnya. Lalu dibawalah seorang security namanya Hasudungan Dongaran. Nah, berarti ada 3 mereka di dalam truk itu. Sondang Sinaga, di tengah-tengah pencuri tadi, ya, itu si Rajab Mangoncong, di sebelah kirinya security perusahaan yang diajak oleh si Sondang. Lalu pada saat di tekongan tersebut, ada mobil putih, mobil lah, saya bilang minibus, ada mobil minibus lah, seolah-olah mau tabrakan, terrem lah mendadak ini truk ini yang dibawa Sondang tadi, terrem. Lalu masyarakat keluar bertanya ada apa. Lalu ada apa? Selang beberapa menit kemudian, karena posisinya si Robinton Simanjuntak ini di warung, datanglah dia ke situ. Kan ini, Anda siapa? Anda siapa? Kenapa bawa mobil abang saya? Saya Brimob. Turunlah dulu kalau kayak gitu. Kan ini, nah, kalau Anda Brimob, mana surat tugas Anda? Mana katanya Anda? Nggak bisa ditunjukkan. Saya Brimob. Langsung ditodongkan dengan senjata pistol, ya, bukan laras panjang. Pistol. Nanti dicari SOP-nya apakah Aibtu Sondang Sinaga ini boleh bawa pistol. Kan ini kan menurut SOP-nya. Lah, setelah beberapa kejadian kemudian itu, ayolah, kata si Robinton Simanjuntak ini, ayolah ke rumahlah dulu kita bicara. Tidak, katanya, tidak bisa. Tidak, berdebat. Datanglah Polsek Batang Toru. Iya, ke situ. Ditelepon oleh si Sondang ini. Datang, lalu dibawalah truk tadi, dibawalah pencuri tadi, dibawalah ke Polsek. Kan ini. Nah, setelah itu dibuatlah pengaduan terhadap pencuri tadi. Diproses lainnya dalam pencuri tadi. Selang beberapa hari kemudian, kalau nggak salah saya ya, 2 hari kemudian, dia buat pengaduan lagi. Buat pengaduan ke Polres bahwa ke Polsek bahwa dia katanya dihalang-halangi dia dan di perampasan HP, dirampas oleh Robinton Simanjuntak. Kan itu pelaku pencurinya udah diserahkan tuh, Bang? Sudah, setelah diserahkan ini beberapa hari kemudian dia buat laporan lagi, LP lagi dia ke Polsek. Dia buat LP lagi ke Polsek bahwa melaporkan saudara Robinton Simanjuntak dengan perampasan HP dan menghalang-halangi tugasnya. Karena ada itu, pelaporan itu, kita pun mengadukanlah. Karena ditodong dengan pistol tadi, mengadukanlah ke Polres Tapanuli Selatan bahwa terjadi penodongan oleh oknum Brimob. Kan ini pada saat kejadian itu, tapi tidak ditanggapi oleh Polres Tapanuli Selatan. Selang beberapa lama, pada tanggal 10 Maret 2020, diadukan Robinton, mengadulah lewat kuasanya, lewat pengacaranya. Robinton membuat pengaduan ke Propam Mabes Polri. Nah, tanggal 10 Maret 2020. Selang itu 2020, tanggal 23 Maret 2020, Mabes melimpahkan kasus pengaduan ke Propam tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara. Sampai sekarang nggak tahu juntrungnya apa ini. Dari 23 Maret
Ya, 23 Maret 2020 sampai sekarang nggak tahu kita juntrungnya seperti apa. Berproseslah ini, jadilah dia tersangka perampasan dan tersangka penghalang-halangan. Setelah itu kita... Itu tanggal berapa bang dia ditetapkan sebagai tersangka bang? Itu lupa saya tanggal berapa ya. Ya. Bulan ini ya? Tapi lupa saya, nanti kita lihat di sini ya. Setelah itu kita perapitkanlah atas ketersangka tersebut. Putuslah pada bulan Mei ya bang. Bulan apa tadi bang? Putusnya bang? Ya. Putuslah pada bulan Mei. Ya, diperapitkan karena pengaduannya si Sondang ini di LP-nya Polsek Batang Toru dalam tempo 3 bulan diambil alih oleh Polda. Kan diambil alih oleh Polda. Karena diambil oleh Polda pada Maret 2021 putuslah setelah kita perapit, putuslah putusan perapit bahwa kita ditolaklah putusan perapit itu. Nah, kenapa kita perapit? Karena ada tersangka atas pasal 363, 362 dan 212. Kan ini ada pasal perampasan, kan ini ada pasal katanya perampasan lagi dia tersangka lagi, tapi dengan satu pasal 212. Dua pasal dihilangkan, tinggal 212 menghalangi. Pasal tentang perampasan tadi sudah tidak ada lagi. Lah itulah dasarnya, maka kita ragu dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, khususnya di daerah Sumatera Utara ini dengan kejadian-kejadian sudah terbukti di medsos, ya kan? Beberapa kejadian di Kutai Baru, ya, terus itu di Pajak Gambir, di Helvetia. Dengan kejadian ini kita ragu, maka kita aksi unjuk rasa hari Selasa. Kenapa? Kita protes supaya di SP3 kan dengan keraguan kita penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Ya, ganti-ganti pasal. Ada apa dengan Polda Sumatera Utara? Kan ini kan sudah 3 kali ganti Kapolda kasus ini. Ketiga kali ini dari Kapolda Pak Agus Martuani sampai dengan Pak Panca sekarang. Ini kan jadi ada apa? Kenapa kita harus unjuk rasa? Karena kita lihat ketidakadilan yang terjadi. Dengan kita membuktikannya itu tidak susah dari medsos beberapa bulan yang lalu ini, dalam bulan ini, kejadian yang dilakukan institusi Polri. Itu yang kita lihat, perhatian sekali. Jadi kita minta ketegasan dari Kapolri. Ya kan? Katanya siap potong kepala. Ya kan? Potong kepala kalau ekor yang bermasalah. Bukan kepalanya maksudnya ya. Tapi potong kepala kalau ekornya bermasalah. Kalau anggotanya yang bermasalah, dia siap. Ya kan? Dia siap untuk menindak tegas Kapolsek, Kapolres, Kapoldanya. Benar ini. Ini yang terjadi. Maka mentang-mentang dia seorang anggota Polri, kalau salah harus dibela. Yang kedua, saya mau simpulkan. Sondang Sinaga di BKO kan di sana, itu perusahaan swasta. Lah, tugasnya Brimob itu mengamankan perusahaan swasta di Republik ini. Karena ada dua yang saya tahu itu Brimob itu ada gegana, tugasnya ada gegana, ada pelopor. Gegana tugasnya apa? Pelopor tugasnya apa? Gegana tugasnya untuk bom-bom, teroris dan segala macam. Pelopor tugasnya untuk anti kerusuhan. Kan ini, apakah pada saat kejadian itu dia ditugas sana rusuh? Tidak. Berarti dia dibayar. Makanya saya mau bertanya juga nih kepada khalayak umum, termasuk kepada Kapolri, termasuk kepada KPK, apakah itu tidak termasuk gratifikasi di negara yang saya ikut membayar dia dari hasil pajak? Dari pajak saya ikut membayar dia itu, gaji dia. Apakah ini tidak gratifikasi? Karena dia dapat upah lagi dari perusahaan swasta tersebut. Ini hampir semua terjadi di Sumatera Utara yang dilakukan oleh polisi. Di perkebunan. Itu juga menjadi pertanyaan saya sama Kapolri supaya dijelaskan. Ya kan? Kalau ada nomor Kapolri saya pasti telepon langsung masalah ini. Atau siapa yang berkompeten saya telepon langsung mempertanyakan itu karena menyangkut saya. Saya juga mengorganisir buruh, mendemo-demo perusahaan perkebunan yang saya hadapi pertama kali Brimob. Memang Brimob itu yang dibayar oleh perusahaan untuk menghadapi kita kan tidak.
Kita tidak rusuh dengan itu. Itulah Bang kenapa kita harus unjuk rasa. Kita minta supaya di SP3 kan, hasil propam juga dijelaskan kepada kita, tindak itu bila perlu pecat Sondang Sinaga itu. Seperti itu. Saya pikir itulah keterangan saya, Bang. Kalau itunya nggak ada, Pian. Yang apa, Pak? Penodongan Yang senjata itu? unjuk rasanya itu nggak ada. Yang terkait penodongan Yang- senjata itu, Pak? Katanya Itu nggak dia- ada juga, nggak ada laporannya juga. kata relawannya itu, Pak, awalnya mereka mengadukan ke Polres Tapanuli Selatan. Karena Nggak ada nggak- laporannya. Karena nggak ditanggapi, mereka anggota dewan ini melalui kuasa hukumnya membuat laporan ke Mabes Polri, Propam Mabes Polri katanya. Maksudnya terkait dengan penodongan senjatanya. Iya, Nggak ada laporannya. nggak ada ya. Ditangsel? Nggak ada. Katanya itulah, Pak, dari Mabes dilimpahkan ke Polda katanya. Cuman sampai sekarang belum ada. Kalau kasus terkait dengan anggota dewannya itu ya sudah dilimpahkan 2019, dilimpahkan 2020 ke Polda ya. Tapi Iya. terkait dengan adanya penodongan pakai senjata itu nggak ada laporannya di Polres pun nggak. Nggak ada berarti terima Nggak ada. laporan itu, Pak ya? Nggak ada nggak. Menurut informasi katanya dilimpahkan dari Mabes ke ini, katanya gitu, Pak. Berarti nggak ada, Pak ya? Nggak ada di Polres nggak. Makanya konfirmasi kan, Pak, biar jelas. Berarti nggak ada, Pak ya, laporan itu ya? Nggak ada, Pen, nggak ada. Oke. Kalau laporan anggota DPRD-nya ya ada itu. Kalau Laporan terkait dengan pengancaman pakai senjata ini nggak ada itu. Oke, Nggak baik. ada nggak. Baik, Ya, Pak. nggak ada laporannya di Polres nggak ada. Oke, Pak. Siap. Oke. Makasih banyak, Pak ya. Yuk, sama-sama. Makasih. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.